kita ketika kita mengenal seseorang itu apakah butuh waktu lama atau butuh sudut pandang yang tepat. Tapi apakah benar kita ketika 5 tahun tadi atau bertahun-tahun tadi itu pacaran sama seseorang kita bisa tahu gimana dia memanajemen kemarahannya. Terus lek cinta seperti apa? Cinta itu ditumbuhkan, Mas Fed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanito. Terima kasih sudah bersama Wanito sampai hari ini. Seperti biasa di sesi kali ini ada tamu yang kita hadirkan yang mungkin juga teman-teman sudah tahu. Tapi sebelum itu saya juga ingin sekali lagi mengucapkan pada teman-teman yang hari ini sedang melakukan ibadah puasa. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya nutuk sampai akhir. Dan juga saya ucapkan selamat berbuka puasa. Saya minum dulu. Mas Zain sudah minum soalnya. Oke, di samping saya sudah hadir. Tadi sudah saya sebutkan namanya ya. Beliau adalah direktur dari Better Youth Foundation atau biasa kita kenal BF. Kita ucapkan selamat datang Mas Zain Ahmad. Ya. Sehat Mas? Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Siap, ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan. Siap, jauh-jauh dari Waru, dari Penjaringan lah ya. Dari ke sini mampir dan akhirnya bisa main ke Wanitalk Studio. Ya, dan juga sepertinya barusan ulang tahun nih Mas ya. Patriot. Ya, selamat milad yang keempat. Wah, ini alhamdulillah. usia masih balita ya. Tapi berangkat, oh enggak ya? Oh iya Mas, wis ya. Waktu itu melaku ya. Melaku titik-titik gitu. Ya. Sudah 4 tahun. Berarti tahun berapa Mas? Iki nih? Tahun 2000 berapa ya? 18 mungkin ya. 2018. 2018 dan sampai sekarang, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu Better Youth kalau kemudian tidak hanya di Surabaya sudah melebarkan sayapnya, menguatkan sayap-sayap kebaikannya mulai di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur sudah beberapa kali silaturahim begitu Mas ya, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia. Bismillah ya, semoga tahun 2022 ini menjadi semangat baru karena sudah endemi ya Mas, jadi bisa tur atau silaturahmi tatap muka ya. Lebih luasa daripada yang 2 tahun yang lalu. Nggak bisa gerak. Alhamdulillah lah, semoga segera selesai Mas. Siap. Amin. Mas Zain, ini kalau kita ngomong masalah Better Youth Foundation ini kan teman-teman melihatnya adalah sebagai komunitas nih ya. Komunitas kebaikan anak muda, pokoknya kerungu pemuda, bahkan pemuda hijrah itu kayak isinya atau nongkrongnya nang Better Youth Foundation. Nah ini apakah benar Mas komunitas atau mungkin sebenarnya apa sih Better Youth Foundation? Saya sebenarnya sangat bersyukur ya ketika teman-teman menganggap Better Youth Foundation itu komunitas, itu saya sangat bersyukur karena memang harapannya adalah kami tidak meninggalkan style community itu gitu. Siap. Meskipun dengan dari nama saja itu sudah foundation, benar, gitu. Sudah yayasan atau sudah filantropi kayak gitu. Cuma ya kami memang karena wilayah pengabdian kami itu di wilayahnya pemuda, jadi kami tetap akan selalu mengusung style pemuda yang namanya Better Youth. Makanya kalau teman-teman Better Youth itu komunitas bla 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 bla, oke berarti berhasil secara konsisten kami untuk menjaga perwajahan kami di teman-teman kan seperti itu. Tapi kalau misal secara sistem kita memang sudah profesional karena memang sudah foundation. Jadi di sana kami ya setiap hari ada, setiap hari ngantor, dan setiap hari memikirkan program-program kebaikan untuk teman-teman pemuda. Seperti itu. Oke, targetnya memang pemuda, Mas? Ataukah ada Bapak, Ibu? Gitu. Jadi sebenarnya kalau targetingnya pemuda, bahkan meskipun kami punya program sosial ya, yang mager itu, makan gratis itu, kita datang ke kampung prasejahtera, terus kita kasih makan semuanya gitu. Itu meskipun targetingnya katakan secara kasat mata itu kan orang umum ya, gitu. Cuma hashtagnya kami tetap dari pemuda untuk masyarakat. Dari pemuda untuk masyarakat. Jadi concern kami memang memberdayakan potensi pemuda, Mas. Seperti itu. Yang itu dari nggak hanya dari nol, dari minus. Maksudnya ini pemudanya yang minus. Karena gini kan ada orang kita dari nol sampai berapa gitu. Enggak, kita dari minus, dari pemuda yang disepelekan, memiliki persoalan di dalam hidupnya. Bahkan ada beberapa yang dipandang sebelah mata, bahkan nggak dipandang.
Nah, itu nanti di Petrut banyak tempatnya. Kita sharing-sharing di sana, yang gitu sih. Itu. Jadi ya memang kita membersamai pemuda. Tapi memang brand image-nya adalah untuk teman-teman pemuda. Ya. Dan tidak hanya pemuda Surabaya, ya, Mas ya. Tapi berangkatnya dari Surabaya, benar? Berangkatnya dari Surabaya. Berangkatnya dari Surabaya. Berangkatnya dulu itu di kajian. Memang kami berawal dari komunitas main ke masjid. Gitu, sama Petrut Project kayak gitu. Oh iya benar, logo merah ya. Iya, yang masjid, merah. ya. Kita berangkatnya dari sana. Setelah itu kita ingin long lasting gitu. Karena memang kebaikan itu nggak boleh berakhir. Karena alasan apapun kan gitu. Maka yuk kita putuskan untuk profesional, kita serius, kita ingin dampak kita lebih besar di masyarakat, di pemuda, ya akhirnya yuk kita bikin sesuatu yang lebih terstruktur, tersistem, termanajemen dengan baik, makanya kita bikin Better Youth Foundation. Dan sepertinya kita tahu bahwa Better Youth Foundation juga banyak programnya. Tapi sebelum kita ngomong masalah program, kita ingin tahu juga Mas, masalah sejarah nih ya. Iya, jadi kan gimana nih awalnya Mas Zain kemudian membersamai Better Youth, atau mungkin juga bisa sedikit boleh di-spill lah Mas Zain dulu ketika pertemuan pertama dengan atau kepikiran ono Better Youth Foundation ini apa sih Mas? Tahun berapa ya? Saya lupa ya. Wah, sebenarnya doa kira. Ngombe sih Mas. Ngombe sih. Oke. Ceritanya dulu di Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah. Okay. Masjid Al-Falah. Benar. Dulu itu ketua tamirnya itu Ustadz Sigit. Iya. Nah, Ustadz Sigit itu waktu itu saya akan di sana, berkegiatan di sana seperti itu. Beliau itu ngomong ke saya seperti ini. Tiba-tiba ngomong ke saya gitu. Mas Zain, ayo sini masuk ke ruangan tengah. Oke. Sudah Mas Zain, sudah lihat? Oh, sudah, kenapa? Hitung berapa orang yang ada di sini. Kan waktu itu hari Ahad ceritanya. Hari Ahad pagi-pagi, sepi jelas kan. Sepi Masjid Al-Falah. Hitung ya. 10 atau berapa belasan gitu. Hitung pemudanya berapa? Cuma saya aja satu. Udah, ya selesai, udah bener hitungnya, oke. Ayo keluar. Hitung tempat parkir sepeda motornya. Waduh, nggak bisa ngitung, banyak sekali, dari full. Alfa kan parkirnya full. Benar. Nah, itu Pak, tapi yang datang kosong. Nah, ini paradoksnya di sini gitu. Saya tuh merasa tersinggung Mas. No boy gitu. Bayangkan, parkirannya full tapi di dalam kosong. Hari Ahad Mas. Hari Ahad. Tahu nggak kemana Mas Zain? Taman Bonggol. Iya benar. Bayangkan masjid Mas Zain hanya dijadikan tempat parkir. Tersinggung saya. Kebun binatang Mas. Ya, tapi kebanyakan kan CFD Mas. Oh iya benar CFD iya sih. Kan katanya Ustadz Sigit, saya kan nggak ngerti. Iya benar. Tapi CFD jelas. Yes. Itu beliau bilang seperti ini. Tugasnya sampean Mas. Bicaranya arek nom gelem nang masjid mana. Dolin-dolin nang masjid mana lah. Dolin-dolin nang masjid mana kan gitu. Sembarang. Nanti di sini kamu ngapain sembarang. Boyko bonek pakai drum band atau? Oke. Itu terserah wis, pokoknya los kayak gitu. Yang penting apa? Anak muda masjid. Dolin nang masjid gitu. Dolin nang masjid. Coba bahasa Surabaya ini kan ngono Mas. Jadi saya mikir gitu. Habis itu saya sama Ustadz Adit Abdurrahman. Adit ya, Ustadz Ai. Ustadz Ai. Iya. Waktu itu habis sholat duha bareng saya ngomong di Al-Falah juga. Waktu itu masih saya jadi ketuanya Forum Lingkar Pena waktu itu. Saya ngundang beliau untuk satu seminar, satu workshop penulisan. Saya ungkapkanlah keresahannya Ustadz Sigit. Siap. Nah gitu, bla 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 gitu. Parkir ya. Akhirnya beliau, ayo wis kajian, tapi kajiannya sih nyeleneh gitu loh. Saya bisa nge-grab teman-teman yang itu sudah lama nggak ke masjid gitu. Oke, akhirnya terkonsep lah itu namanya main ke masjid volume 1. Main ke masjid lah ya. Berarti itu istilah main ke masjid itu kalau dolen. Iya, dolen enak masjid gitu. Oke, main ke masjid. Volume pertama. Akhirnya itu alhamdulillah yang datang. Karena memang waktu itu kita ngundang vokalis band metal perempuan. Gitu. Yang itu sudah berkerudung, sudah istri lah intinya gitu. Gitu, sama nanti sama Ustadz Adit untuk yang tahu sih ya. Saya moderator yang datang 700. Al-Falah ya? Al-Falah, tapi Al-Falah kan. Yes. Tapi pemuda semua. Iya. Kalau yang Al-Falah, oke, yang datang 1000, oke, ini umur piro? Ya umurnya separuh bayar, pemuda semua itu 700 sekian. Seperti itu. Akhirnya itulah kajian pertama kami seperti itu. Akhirnya, ya ibaratnya kalau misal dibilang rame lah kan gitu sih. Paling tidak
kita sudah menancapkan apa ya, menancapkan suatu visi besar di sana. Oke. Bahwasanya kita harus membuat sebuah program yang bisa orang itu ke masjid. Nah itu awalnya dari situ. Akhirnya masjid volume 2, 3, 4 dan seterusnya. Akhirnya ya karena memang waktu itu saya masih kerja di perusahaan multinasional ya, perusahaan Korea Selatan gitu. Dan itu ada teman-teman itu yang bahasanya itu adalah kayak gini. Dolini nang perusahaan, dolini nang kantor. Dolini nang kantor. Iya, dolini gitu. Aku pengen dolini nang kantor. Misalnya pekebo gitu. Dengan apa namanya? Dengan apa namanya teman-teman yang sudah free dalam rasanya. Waktunya sangat luang, saya terbatas banget. Akhirnya saya karena memang kebaikan ini tidak bisa setengah-setengah ya, nggak bisa waktu luang ya. Nggak bisa part time ya? Ya sudah. Karena memang saya juga dulu itu masih jomblo, jadi bismillah. Benar. Akhirnya ya udah saya resign dan fokus di Patriot Foundation. Jadi awalnya memang dari komunitas main ke masjid yang kemudian dibuat manajemen yang lebih profesional, jatuhnya Patriot Foundation. Jatuhnya di Patriot Foundation. Yaitu dengan melalui fase-fase tentunya ya. Kita sudah melihat banyak potensi, banyak talenta juga di sana, teman-teman. Kan pemuda itu kan gudangnya talenta, Mas. Iya, benar. Makanya kalau misal aneh ketika sebuah organisasi atau komunitas, aku kekurangan SDM. Lah, kan pemuda. Iya. Berarti ada something wrong yang culture-nya nggak terbentuk, ya gitu. Iya. Makanya ya tadi, besar nih talentanya kan gitu. Karena memang saya background-nya kan organisasi gitu. Di kampus juga organisasi. Jadi, aktivis juga Mas Yayan ya? Aktivis, kayak gitu. Dulu dapat diamanai jadi presiden BEM Universitas dulu di PN. Jadi ya sedikit bisa tahu lah kan gitu. Akhirnya ya udah kita profesionalkan saja. Dan gitu, dan juga punya pengalaman jadi fundraisingnya filantropi juga, filantropi internasional. Udah lah. Itu yang akhirnya menjadikan pengalaman itu. Sudah punya pengalaman, kita buat sendiri. Iya, kita bikin aja kan gitu sih. Ya nanti dipotangi kan nggak masalah kan Mas. Ngomong gitu. Tapi Mas Yayan, kalau kemudian kita lihat kan Patriot juga brand image-nya itu adalah memberikan tempat bagi teman-teman punk muslim. Iya kan? Ini pertanyaan yang mungkin ini kayak Mas Zain ini arek apa nggak? Ataukah ada momen juga yang kemudian Mas Zain ya bisa dibilang hijrah atau move ya, dapat momen itu. Entah itu kemudian dari pikiran ataupun perilaku. Ada nggak sih Mas? Jadi memang di Patriot Foundation itu background-nya itu bermacam-macam, Mas. Banyak, heterogen, sangat-sangat heterogen, gitu. Yang tadi yang Mas Jepri bilang, kan Anda ngepang, apakah Mas Zain pernah ngepang dan seterusnya gitu. Honestly nggak pernah kan gitu. Karena memang biasanya teman-teman pang itu langsung di Ustadz Adit. Ustadz Adit kan background-nya pang. Benar. Gitu. Jadi Ustadz Adit juga pernah. Ustadz Adit background-nya pang. Aktivis pang badan. Aktivis pang. Nah gitu, karena gini mental Mas. Oh iya. Pangnya apa Mas? Karo. Kayak gitu. Ustadz Adit background-nya pang gitu. Kalau saya itu adalah ya background-nya aktivis umum kan gitu. Aktivis sosial lah waktu itu kan gitu. Nah, jadi kalau misal pang ya, kalau saya yang lain dan sebagainya. Jadi memang ada banyak potensi yang di situ nanti kita akan bagi. Tapi termanajemen dengan Patriot Foundation. Makanya kalau misal dilihat kok banyak banget sih logonya bahkan gitu. Ada yang Taipang, ada yang Transforma, Maker, ada yang Archery for Youth, ada yang Quran for Youth, ada yang dan sebagainya. Yaitu semuanya adalah brand kita yang itu di masyarakat program-program, tapi semuanya holdingnya itu adalah Patriot Foundation. Seperti itu ceritanya gitu. Menarik Mas ya untuk Patriot Foundation ini ya. Tapi sekarang kalau kemudian kita ngomong program nih Mas, ya kan? Kok wakeh loh Mas yo. Dan simpelnya kakek lah Mas. Dan program-program itu untuk siapa sih sebenarnya? Baik. Karena memang kalau misal kita memahami pemuda Mas. Yang ini sebelum ke sana ya, kita menganggap hanya menganggap, kita meyakini bahwasanya pemuda itu potensinya sangat luar biasa. Setuju. Seperti yang dijalankan Mas Febri dan teman-teman di sini semuanya kan. Semuanya pemuda dan impactful ke masyarakat harusnya kan gitu. Makanya ini harus distimulus gitu, didampingi, dibersamai yang gitu kan. Diberikan motivasi, diberikan suplemen kan gitu kan kalau bahasanya. Seperti itu. Makanya kita meyakini itu untuk itu kita fokus membersamai pemuda. Nah, setelah itu kita melihat bahwasanya pemuda ini dengan karakter macam-macam.
dengan potensi macam-macam, dengan background macam-macam. Beda-beda. Seperti itu. Gitu. Iya. Makanya kami, karena memang secara niat kami ingin membersamai pemuda, dan itu seluruh permasalahan, seluruh persoalan pemuda, seluruh kebutuhan pemuda untuk aktualisasi, itu Better Youth. Ya, otomatis program kami sesuaikan. Oke. Nah gitu, itu apa namanya, dasar pemikiran kami seperti itu gitu. Jadi programnya ada banyak. Jadi nggak akhirnya memukul rata jadi satu, iki kebutuhan pemuda, tetapi nggak bisa menelaah apa sih ada kebutuhan pemuda gitu, Mas. Nggak bisa. Jadi kayak ibarat simpelnya seperti ini, Mas. Ini nih, saya takkan disponsori ya, saya ngomongnya. Love you drink, ya kan. Ini kalau di saya boba. Ya, kalau di Mas Febri teh. Ya, kenapa Mas Febri teh? Kenapa saya boba? Itu kan melihat kebutuhan kita. Kesukaan. Kan gitu. Preferensi. Saya tidak suka teh karena memang saya sudah ngeteh dan sudah kopi. Saya butuh yang manis-manis. Kan gitu. Karena saya merasa di sini kurang manis sendiri ya. Coba seperti itu. Jadi kita melihat kalau bahasa kami itu apa namanya? Segmen need gitu loh. Kebutuhan segmennya, kebutuhan pemuda itu macam-macam gitu. Ada yang kebutuhan itu aktualisasi dirinya itu di sosial. Ya, gitu. Makanya kita buatkan maker tadi, makan gratis ya gitu, dan program-program sosial yang lain gitu. Ada yang kebutuhannya itu adalah di bidang bisnis, maka ada program di Better Youth yang namanya Better Youth Trainer. Ada yang kebutuhannya di kajian. Nah, ke masjid sebagai ibu kami katakan tetap eksis sampai sekarang. Ada yang di pendampingan, bahkan sampai nikah katakan, dari pranikah, nikah dan sebagainya, kami gabung di divisi namanya Transforma. Oh, ada ya, Mas? Ya. Aziz, sudah ada ya, Mas? Ya, silakan. Ya, terus ada yang saya butuh Al-Qur'an, Mas, gitu. Makanya kami pakai program yang Quran for Youth. Itu pun kurikulumnya kita sesuaikan dengan kebutuhan pemuda. Ada pendampingan. Karena gitu. Karena ada pendampingan. Makanya setelah ngaji gitu, oke, jadi curhat. Wah, curhat macam-macam udah. Sudah. Keluarganya dan tapi jika konselingnya itu adalah konseling yang sifatnya itu sudah persoalan mental, ada kami programnya ruang mendengar. Yang itu konselornya memang ya ada yang internal dari kami, tapi ada yang profesional memang. Mental health. Terkait apa namanya psikolog dan gitu sih. Itu sih, Mas. Makanya kami ya itu tadi karena memang sudah meyakini bahwa potensi pemuda itu besar, ya jika pemuda itu punya persoalan ya di kami. Jika pemuda itu ingin aktualisasi diri ya di kami. Jika dan seterusnya. Total ada berapa program, Mas? Saya sampai lupa programnya ada berapa. Kurang lebih lah. Kurang lebih dulu laporan tahun lalu itu baik itu program premi, program program tetap maupun program yang itu event dan seterusnya itu ada sekitar 80. Tapi ada program-program besarnya. Program-program besarnya tadi yang saya sebutkan. Tapi kan ada perintilan lagi. Kayak Transforma saja itu ada Leadership for Youth. Jadi pendampingan pemuda di leadership dengan konsep camp. Nah, terus ada yang bahasa itu Khalifah. Khalifah itu adalah terkait kalau kami itu bilangnya gini, karena setiap organisasi itu kan pasti punya kaderisasi. Kaderisasi kepemimpinan. Nah, kami punya di situ. Di situ ada yang dan seterusnya. Itu di satu Transforma saja. Jadi memang satu program itu masih ada turunan-turunannya. Ada turun-turunnya dan itu ada yang bertanggung jawab sendiri. Kami meyakini seperti ini. Bahasanya nggak capek, Mas Zain. Harus capek. Karena kebaikan harus capek. Harus capek. Istirahatnya nggak capek. Iya, istirahatnya itu ya nanti. Istirahatnya itu pasal kamu istirahatnya itu di akhirat. Takutnya itu kan teman-teman kok jauh banget gitu. Istirahatnya ketika di rumah dipijitin istri. Makanya kalau belum istri, Aziz lagi. Kalau ada capek mungkin harus ada yang pijitin di rumah. Karena memang kebaikan di luar, pulang sudah ada. Ya. Siap. Dan kalau pertanyaan seperti ini, di Better Youth kok kuat banget. Nanti kalau pulang nggak dimarahin istrinya teman-teman itu Better Youth. Istrinya teman-teman itu Better Youth. Dari itu seperti ini. Saya itu nikah sama anak Better Youth. Nemu jodoh di Better Youth? Iya, ditemukan. Ditemukan. Zai, ini sedita itu. Ada 5 perempuan di sana. Kok salah nyudik bingung iki. Orang sih wis di anak soalnya tadi. Sing iku lho sapa? Tika. Oke. Udah saya nikah sama namanya sekarang istri namanya Tika. Banyak sekali teman-teman seperti itu juga. Ada yang barista yang tadi saya waktu di backstage ya kita diskusi gitu. Itu baristanya
hari ini loh, kok gak mulai-mulai gitu. Seneng benerin apa parkiran Patriot gitu. Ternyata dia nunggu ustazah Quran for Youth keluar dibenerin pedanya. Nikah. Datang ke saya, ngajarin aku. Ini nikah karo ustazah Ani kata. Jadi nikah. Gitu. Jadi teman-teman di Patriot itu nikah sama tante Patriot. Jadi pulang itu gimana tadi? Ada apa? Yang ada adalah semangat. Makanya kami bentuk itu ya ekosistem kalau bahasanya ya. Iya, benar. Ekosistem. Makanya tadi saya di message gitu, fokusnya di sini ekonomi di Mas Feb karena ya kebutuhan sudah, kebutuhan apa namanya keluarga muda dan seterusnya gitu. Jadi ya Patriot ini kalau dari kami bahasanya adalah sudah keluarga besar seperti itu. Mantap, keluarga besar dan juga saya tahu kalau Mas Zain baru pulang dari Batu Malang ya Mas ya. Terakhir ya, roadshow-nya ke sana. Jadi memang sudah tidak hanya di Surabaya, bersilaturahmi ke tempat-tempat lain yang pekan kemarinnya itu Jogja, Semarang, Solo, Karanganyar ya dan Tegasono. Gitu. Pernah satu pekan itu 2 kota gitu ya, seru gitu. Tapi insya Allah semuanya dalam kebaikan, Mas. Jadi kalau kebaikan itu motivasinya terus berlipat. Dan lagi karena memang pemuda tadi potensinya luar biasa harus diledakkan terus. Dan keluarga sudah paham. Benar. Difahamkan lebih tepatnya gitu. Dijak komunikasi, difahamkan dan seterusnya. Tapi anyway, Mas Zain juga menulis buku dong. Iya. Wih, bukunya Mas judulnya tentang pernikahan ya? Iya, judul buku saya itu sebenarnya ta'aruf ketika ingin memiliki. Karena memang saya itu ingin lebih pendekatannya adalah pendekatan sebenarnya itu kan ada yang ngomong ta'aruf itu kan aneh gitu kan, orang kenal berapa bulan tapi kok langsung nikah kan gitu kan. Terus saya tulis di situ bahwasanya pertanyaan simpel, ketika kita mengenal seseorang itu apakah butuh waktu lama atau butuh sudut pandang yang tepat? Contoh seperti ini Mas Feb. Butuh waktu lama atau butuh sudut pandang yang tepat. Contoh kayak gini. Mas Feb, Mas Feb ini nggak pakai kacamata ya gitu. Oh iya. Nah, itu contoh ada Mas Aziz ya namanya. Iya, Mas Aziz. Mas Aziz pakai kacamata ini kan. Terus ada di sini ada buku, buka blog. Kacamatanya dilepas. Diberikan waktu 2 jam untuk baca buku ini katakan. Itu pasti kesusahan, Mas. 2 jam loh ini. Iya. Kacamata sudah selesai 2 jam. Apa yang dibaca? Susah gitu, soalnya cili-cili kan gitu. Kacamatanya dipakai lagi. Plak. Kasih 1 menit saja, sudah baca. Paham langsung. Bukan terkait masalah waktu kita mengenal seseorang. Tapi terkait sudut pandang kita pas bener apa tidak. Karena kebanyakan orang yang contoh nih pacaran bertahun-tahun yang diketahui itu informasi tentang apa sih? Suka minum apa, suka nonton film apa, suka ukuran bajunya berapa dan seterusnya. Kalau dikonversikan terhadap waktu, informasi yang perintil-perintilan aja itu harusnya bisa selesai di satu jam aja. Kasih kuesioner ngisi selesai. Tapi apakah benar kita ketika 5 tahun tadi atau bertahun-tahun tadi itu pacaran sama seseorang kita bisa tahu gimana dia memanajemen kemarahannya? Gimana dia cara menumbuhkan cinta? Gimana dia menghadapi seseorang ketika marah? Seperti itu. Mas, mohon maaf, saya mau tanya, ini staf jomblo ya? Jomblo, Mas. Gitu. Tapi ya kan akhirnya dapat ilmu. Iya benar. Ya. Lanjut, Mas. Ya, silakan ke Patriot. Ya, saya berpikir bukan terkait masalah waktu, tapi terkait masalah sudut pandang yang pas. Makanya konsep ta'aruf ini adalah konsep yang itu harus membongkar semua informasi-informasi yang penting untuk jenjang pernikahan. Lebih kepada poin-poin pentingnya. Poin-poin pentingnya kan gitu sih. Terus leka cinta seperti apa? Cinta itu ditumbuhkan, Mas Feb. Makanya di situ ada konsep naldor atau bertemu. Sama nggak terus kata buat terus no. Tapi kalau misal kayaknya saya bisa menumbuhkan rasa cinta sama dia, ya udah lanjut. Karena cinta itu tumbuh. Mas Febri tidak menikahi. Mas Febri jomblo enggak? OTW ya. Oke. Pas berarti ya. Mas Febri ketika menikah tidak menikahi handphone yang tidak bisa di-upgrade, Mas. Sistemnya ya udah ini aja kan gitu. Tapi Mas Febri menikahi seseorang perempuan yang itu bisa di-upgrade. Kalau sekarang mungkin kok kurang baik ya, bisa diperbaiki. Kok kurang cantik ya, bisa dibelikan skincare, kayak gitu kan. Karena sudah musimnya skincare ya. Dan seterusnya kan gitu, Mas. Jadi ya, kita harus memahami itu, maka cinta itu ditumbuhkan. Meskipun teman katakan, aku cinta sama dia kan gitu. Ketika menikah berbeda lagi sudut pandangnya. Karena memang setiap hari ketemu dan seterusnya, ada rasa bosan dan lain sebagainya. Maka cinta itu harus ditumbuhkan. Nah, salah satunya adalah
Jadi makanya konsep ta'aruf adalah konsep yang menurut saya paling realistis dan paling canggih. Dan di situ memang saya tulisnya adalah basic true story saya. Oh, makanya saya mikirnya gini, ini Mas Zain kok gawe buku ta'aruf? Saya pikirkan, Mas Zain kan gawe buku ini. Saya pikir karena dengan background-nya, ini tentang aktivisme, tentang pemuda. Terus akhir, kok melankolis gini. Tetapi ternyata juga based on true story kan. True story saya. Juga pengalaman ketika ada di Patriot ya. Bahkan saya waktu itu saya memilih untuk resign dari kerjaan yang namanya dengan posisi dan kondisi pada saat itu ya. Kayak gitu. Dan itu saya ceritakan ya gitu. Saya ceritakan ke keluarga saya gimana saya meyakinkan ibu saya dan seterusnya gitu. Jadi ya memang bahkan itu saya itu waktu itu gagal tunangan intinya seperti itu. Saya ikrar di depan keluarganya saya tidak mau menjadi seseorang yang ibaratnya hanya kerja saja yang itu orientasinya hanya sifatnya adalah duniawi terkait saja gitu. Saya nggak mau seperti itu dan seterusnya akhirnya keluarga tunangan saya nggak mau menerima. Keluarga tunangan calon ya? Iya, calon tidak mau menerima. Nggak mau menerima dan sebagainya. Akhirnya udah. Jadi mohon maaf. Kan gitu sih. Akhirnya itu selama hampir 1 tahun itu saya ta'aruf. Akhirnya sudah tunangan gagal. Tapi yang sini hanya 1 bulan saya ta'aruf. 1 bulan. Tanggal 4 saya datang ke rumahnya Tika, itu sekarang tanggal 28 saya nikah. Akad. Nah itu ceritanya itu di situ ceritanya. Jelas ini kalau mungkin sebagai teman yang kemudian berpacaran lama, terus ketemu kecocokan. Iya, baca aja. Kita aja kan. Dan backgroundnya emang saya menulis Mas. Saya FLP volume kartu. Oh iya, sama Bunda Sinta. Ya, saya backgroundnya memang FLP dari belum di Petrus saya memang suka nulis dari awal saya suka nulis gitu. Jadi orang kok manajemen direktur nulisnya bukunya adalah buku kayak gitu ya dibaca dulu bukunya seperti apa karena gitu aja sih. Jadi terkadang itu kita tidak bisa memisahkan sesuatu, hidup ini kompleks Mas. Kan gitu. Sifatnya melankolis dan seterusnya itu pasti setiap orang tuh punya hati kok. Ya kan? Setiap orang tuh punya hati. Makanya orang tuh terkadang ketika menolak sesuatu ini nggak gue banget, terus yang gue banget kamu apa? Padahal kamu butuh punya hati dan hati itu perlu yang namanya sentuhan kan gitu sih. Katakan Mas Febri keren banget seperti ini kan ya. Tapi tetap harus belajar mencintai istrinya. Benar, harus itu Mas. Itu kan bagian dari ilmu ya. Iya kan gitu. Dan luar biasa ya. Semoga apa yang dikerjakan oleh Mas Zain hari ini terus memberikan inspirasi banyak orang, khususnya teman-teman. Mas, mungkin di sesi akhir Mas, dengan segala aktivitas dan kemudian perjuangannya di Better Youth Foundation, ada nggak mimpi yang kemudian ingin dicapai dalam waktu dekat, atau mungkin ya bisa dibilang mimpi terdekat yang ingin diwujudkan? Saya kalau berbicara masalah impact itu kan jangka sangat panjang ya. Benar. Kita berbicara terkait masalah output saja lah kan gitu. Harapan kami ya, harapan di Better Youth Foundation, output dari program-program kami itu adalah bagaimana pemuda itu lebih dekat dengan keluarganya. Bagaimana pemuda itu bisa memaksimalkan potensinya. Bagaimana pemuda itu bisa mengenal siapa Tuhannya. Output terdekat kami seperti itu. Bagaimana pemuda itu bisa mengenal siapa Tuhannya. Iya. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa Mas Zain. Semoga sehat selalu Mas. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Oh iya, saya ingin dong kata mutiara dari seorang Mas Zain kepada teman-teman ini ya, pecinta Wanitalk yang hari ini melihat dan menyaksikan bersama tamu kita Mas Zain, salah satu penggerak kebaikan khususnya untuk teman-teman pemuda. Kata mutiara kalau dari saya sangat tidak berani menggunakan kata mutiara ini dari seorang itu aja ya, apa namanya? Mengutip aja. Boleh, siap. Mengutip saja. Mengutip yang ini merubah kehidupan saya, Mas. Kalimat itu benar-benar merubah kehidupan saya. Ini powerful bagi saya. Yang menjadi semangat bagi Mas Zain. Itu lebih daripada semangat. Sampai sekarang itu mendarah daging di diri saya. Seperti ini kalimatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi kemanfaatan kepada orang lain. Dan itu yang menjadi kenapa Mas Zain bergerak sampai detik ini. Seperti ini, sampai saya menyeting hidup saya seperti ini, sampai saya memilih istri yang mendukung kalimat ini juga, sampai nanti anak saya ketika saya didik dengan kalimat ini juga. Mantap. Siap. Terima kasih atas sharingnya Mas. Semoga mengingatkan kita untuk senantiasa menjadi orang yang bermanfaat. Baik teman-teman semuanya,
dulur-dulur Wanitalk, terima kasih masih setia melihat dan menyaksikan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wanitalk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.